Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami yang sudah kami buat dengan tema Etika Pemerintahan Islami. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Arif Rahman Hakim dan Arifa Lutfi Khairullah. Islam sebagai suatu general system. Islam adalah sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dikaji, sistem Islami ini bersifat integralistik, holistik, komprehensif, dan kafah. Sistem ini memiliki core postural atau prinsip yang jelas yang didasarkan pada prinsip tauhid atau menegaskan Tuhan dan memperlakukannya sebagai sumber segala nilai, termasuk nilai etika yang menentukan baik dan buruknya Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 208 menyebutkan bahwa hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh dan jangan ikut langkah-langkah setan, karena setan adalah musuhmu yang nyata. Sebagai suatu sistem, ada sub-sistem yang harus sesuai dan fit secara menyeluruh. Dengan sistem itu, salah satu faktor penyebab kondisi Islam yang morat-marit dan lemah adalah sistem Islam. Sistem nilainya yang tidak diterapkan secara menyeluruh dan komprehensif. Yang terjadi di dunia muslim adalah sistem Islam hanya dalam tataran normatif, dan yang berlaku adalah sistem sekuler atau sistem kapitalisme. Sistem politik adalah demokrasi sekuler dan sistem ekonomi adalah kapitalisme. Etika politik. Budiarjo pada tahun 1972 menjelaskan bahwa ilmu politik menyangkut berbagai kegiatan yang menyangkut proses yang menentukan tujuan, proses pengembalian keputusan tentang berbagai hal termasuk tujuan dan prioritas, menentukan kebijaksanaan, kekuatan, kewenangan, pengaturan, distribusi, dan alokasi sumber yang ada. Dalam melaksanakan semua kegiatan itu, aturan dan etika pemerintahan tentu diperlukan agar nilai-nilai yang dianut masyarakat dan kepentingan sosial dapat terjaga. Pemerintah adalah salah satu penting dari sebuah negara. Selain wilayah penduduk dan kedaulatan, dalam persepsi Islam, politik harus diarahkan untuk menjalankan syariat, menegakkan keridhaan ilahi, dan digunakan untuk kesejahteraan sosial, bukan sesuatu untuk memegang kekuasaan. Etika pemerintahan. Dalam etika pemerintahan Islam, pemerintahan harus dapat menjamin hak-hak ekonomi dan politik warganya. Jadi, rakyat terbebas dari rasa lapar dan rasa takut, yang berarti hak-hak ekonomi dan politiknya harus dapat dijamin oleh pemerintah. Pemerintah yang tidak dapat menjamin ini sebaiknya mundur, karena mereka berarti tidak dapat menyandang amanah rakyat dan Tuhan. Di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan menomorsatukan hak-hak ekonomi yang barangkali dianggap lebih penting atau didahulukan daripada hak-hak politik. Karena jika hak-hak ekonomi tidak diberikan, maka uang atau kelemahan ekonomi rakyat akan dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu, seperti yang lazim dikenal sebagai money politics di sebagai besar pelaksanaan pemilu presiden, legislatif, bupati, wali kota, dan pejabat lainnya di tanah air. Etika ekonomi. Dalam Islam, hak dasar ekonomi terutama untuk memenuhi kebutuhan atau standard of living adalah hak setiap orang tanpa memikirkan apakah seseorang memiliki kekayaan untuk memenuhi atau tidak.
Konsep ini sebenarnya sudah dilaksanakan di beberapa negara maju, kendatipun dananya diambil dari pajak yang dikutip dari para pekerja, misalnya Social Security Tax atau Unemployment Tax. Etika juga sudah tertuang dalam setiap ajaran moral etika muamalat dalam Islam. Hal itu berbeda dari sistem sekuler di mana antara satu sistem dengan sistem lain tidak menyatu, bahkan fragmentaris sehingga diperlukan sistem nilai atau etika ekonomi yang berada di luar sistem ekonomi. Jadi, satu dengan yang lain adalah tidak sejalan, bahkan berjalan sendiri-sendiri. Pada kenyataannya, walaupun ada konsep ketika pelanggaran etika berjalan terus-menerus dengan intensitas yang lebih canggih dan resiko yang semakin tinggi. Konsep Ibnu Khaldun tentang model pemerintahan dinamis. Dalam bukunya, Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengemukakan 8 prinsip pemerintahan yang baik. Kalimat hikamiyah sebagai berikut. Kapra pada tahun 2000. 1. Kekuatan suatu pemerintahan tidak akan real dan pengalaman syariat. Kedua, syariat tidak akan diterapkan tanpa kedaulatan atau kekuasaan. Ketiga, kekuasaan tidak akan diperoleh tanpa rakyat. Keempat, rakyat tidak akan patuh tanpa ada kekayaan. Kelima, kekayaan tidak akan diperoleh tanpa pembangunan. Keenam, pembangunan tidak akan dilaksanakan secara langsung tanpa keadilan. Ketujuh, keadilan akan menjadi kriteria yang akan dinilai oleh Tuhan. Kedelapan, pemerintah dibebani tanggung jawab untuk melaksanakan keadilan. Dari konsep-konsep ilmu Khaldun ini kita dapat melihat bahwa dinamika proses pemerintahan tersebut akan melahirkan etika pemerintahan yang sesuai dengan syariat, pelaksanaan kegiatan ekonomi dan bisnis yang sesuai dengan syariat, dilaksanakan oleh semua orang dan ditegakkan oleh pemerintah dalam semua aspek kehidupan. Dalam Islam tidak ada pemisahan dengan akhlak dengan kegiatan lainnya. Akhlak peraturan syariat menyatu dalam sistem nilai-nilai Islami yang diatur dalam syariat. Proses pemerintahan demikian melahirkan masyarakat yang terus berubah secara dinamis, bukan statis, menuju proses pencapaian tujuan hidup hakiki untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan saja individu, tetapi juga sosial, serta bukan saja level dunia, tetapi juga akhirat. Saya Arifah Lutfi Khairullah akan menjelaskan konsep Qaradawi tentang manajemen makroekonomi. Yusuf Al-Qaradawi adalah salah satu tokoh pemikir yang turut memberikan kontribusi pemikiran tentang negara Islam. Beliau seorang ulama terkemuka saat ini, sangat produktif dan banyak menghasilkan karya tulis serta ulama yang moderat. Beliau juga sangat konsen dan menguasai bidang ilmu keislaman. Yusuf Al-Qaradawi mengemukakan beberapa konsep penting dalam nilai dan etika ekonomi. Dalam menjelaskan nilai dan etika ekonomi, beliau melemparkan 5 isu penting sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan Allah tentang kekayaan alam. Dalam Islam, kekayaan alam dianggap sebagai ciptaan dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia secara cuma-cuma, dengan persyaratan untuk dimanfaatkan sesuai tujuan dan dengan mengikuti aturan yang ditetapkannya. Dan yang kedua yakni sumber daya insani.
atau tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting. Kita mengenal paling tidak 4 jenis faktor produksi, yaitu sumber daya alam, modal atau uang, tenaga manusia, dan sumber daya insani, teknologi atau metode atau sistem. Dan yang ketiga yakni kegiatan dan tujuan produksi. Dalam kegiatan produksi, Islam dapat dikatakan tidak menekankan pada cara dan metode produksi, akan tetapi terpusat pada tujuannya. Dan yang keempat yakni memelihara sumber daya alam. Semua sumber daya alam yang dimaksudkan untuk diberikan kepada manusia untuk kehidupannya, ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada khalifah fil ardi selaku pemegang amanah. Sumber daya alam masih tetap milik Allah yang harus tetap dipakai untuk kepentingan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan ketentuan Allah, merupakan bagian dari bukti kesyukuran yang dianjurkan dan akan diberikan ganjaran berupa penambahan rezeki jika makhluknya mensyukurinya. Dan yang kelima yakni tujuan produksi. Secara tegas, Qaradawi menyatakan bahwa tujuan kegiatan produksi adalah mencukupi kebutuhan barang dan jasa ke individu, keluarga, sosial. Secara spesifik, kegiatan produksi untuk kepentingan pribadi demi merealisasikan kebutuhannya. Sedangkan untuk kepentingan masyarakat demi kemandirian umat. Untuk mengukur kecukupan tersebut, Qaradawi membagi 4 tingkatan kemakmuran manusia. Yang pertama yakni darurat atau kondisi di mana manusia hidup di bawah standar kecukupan. Dan yang kedua yakni pas-pasan atau keadaan di mana dia hidup pas-pasan, tidak lebih dan tidak kurang. Dan yang ketiga yakni kebutuhan cukup terpenuhi. Keadaan yang di atas pas-pasan dan mampu memenuhi kebutuhannya secara sempurna. Dan yang terakhir, yakni keempat, adalah tingkatan kemegahan yang sebenarnya tidak dianjurkan agama. Dari sini, apabila ada salah kata yang kurang tepat dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.